Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana mendeteksi gestur tangan dengan menggunakan MATLAB untuk kebutuhan medis. Adapun susunan kelompok kami yaitu yang pertama Christian Wijaya, kedua Faizal Damrin, selanjutnya Imam Ghazali, Mentari, dan Reski Syafruddin. Dalam era teknologi dan kesehatan yang cepat tumbuh, masih ada sejumlah besar penyandang cacat dan lanjut usia yang sulit untuk bergerak di sekitar rumah mereka. Sering terjadi seseorang yang mengalami kelumpuhan dan penyandang tetraplegia akan merasa tidak nyaman atau agak sulit untuk mengontrol kursi roda manual dan akan pergi mencari bantuan eksternal. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk metode peningkatan navigasi. Salah satu metode tersebut yang diusulkan di sini adalah navigasi berbasis gestur yang gerakan tangan sederhana membentuk input ke sistem yang diproses, diakui dan digunakan untuk navigasi kursi roda. Dengan metode ini, pengguna yang cacat akan merasa nyaman untuk navigasi dalam ruangan dan tidak membutuhkan bantuan dari luar. Penggunaan teknologi yang diusulkan ini sangat banyak user-friendly-nya dan membutuhkan gerakan otot yang sangat sedikit dan dalam penggunaannya. Unit kendala deteksi sebuah IR dapat digunakan yang tetap untuk kursi roda untuk menghindari kemungkinan tabrakan. Sedemikian rupa teknologi yang diusulkan menunjukkan sistem tertanam dan pengolahan gambar digital bersama-sama bekerja untuk pergerakan kursi roda. Adapun flowchart dalam pembacaan gestur tangan tersebut, yang pertama kita memasukkan citra awal, kita menginput citra awal, kemudian dilakukan blurring dari citra awal yang kita masukkan. Selanjutnya kita akan mengkonversi citra awal tersebut dari RGB ke bentuk HSV. Selanjutnya akan dilakukan HSV thresholding atau HSV binar. Selanjutnya akan dilakukan pendeteksian jari. Pendeteksian jari ini dengan menggunakan algoritma tertentu. Dan dilakukan recognition gesture, yaitu untuk mengenal gestur dari tangan yang diinput tadi. Dan akhirnya akan mengeluarkan output yang diinginkan. Berdasarkan flowchart yang dibentuk tersebut, maka implementasi pada program MATLAB sebagai berikut. Yang pertama, kita memberikan nama F dan memberikan fungsi input untuk membaca citra awal yang tadi sesuai flowchart yang kita bentuk tadi dari data D dengan nama maju1 di sini dengan format gambar JPG. Selanjutnya, kita akan melakukan penjumlahan piksel dari citra awal tadi. Kita berikan nama S dengan fungsi size F, maka akan menghitung jumlah piksel dari citra awal tadi, dan JP ini akan mengalihkan S1 dan S2. Selanjutnya, untuk mencari nilai RGB. Nilai RGB ini kita berikan dengan nama R. Untuk nilai R ini kita berikan fungsi 1 sebagai red channel, G sebagai fungsi 2 sebagai green channel, dan B ini sebagai fungsi 3 sebagai blue channelnya. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah dalam setiap komponen RGB, kita menggunakan fungsi sum. Di sini kita namakan sum R. Untuk R-nya adalah sum R. Untuk G ini kita berikan nama sum G dan memberikan fungsi sum G. Dan sum B kita berikan nama sum B dan memberikan fungsi sum B.
Selanjutnya, untuk mencari rata-rata nilai maksimal dari RGB tersebut, kita menjumlahkan sum R tadi atau jumlah R tadi dibagi dengan jumlah piksel dari R tersebut. Untuk rata-rata G, kita jumlahkan G tadi atau penjumlahan G tadi dan dibagi dengan jumlah piksel dari G tersebut. Dan untuk rata-rata B, kita menggunakan sum B dibagi dengan jumlah piksel dari rata-rata B tersebut. Selanjutnya akan digunakan filter average atau pemfilteran rata-rata. Kita gunakan fungsi F spesial. Kita berikan nama min filter sama dengan F spesial antara average 33. F1 ini kita berikan fungsi infilter antara F dan min filter yang tadi telah kita definisikan sebelumnya. Maka output yang diperoleh untuk gambar RGB tadi, yang pertama ini adalah gambar awal atau citra awal yang kita input. Yang selanjutnya gambar kedua ini merupakan gambar dari R tadi yang kita definisikan. Untuk gambar ketiga ini merupakan pendefinisian dari green channel atau G tadi. Dan gambar yang keempat merupakan pendefinisian dari blue channel untuk B tadi. Selanjutnya kita akan melakukan konversi RGB ke dalam bentuk HSV sesuai dengan flowchart yang kita bentuk sebelumnya. Untuk melakukan pengkonversian RGB ke HSV, yaitu kita menggunakan fungsi RGB to HSV yang akan didefinisikan pada citra awal yang dimasukkan tadi dengan nama HSV, sedangkan untuk H kita berikan fungsi HSV 1, untuk S kita berikan fungsi HSV 2, dan V kita berikan fungsi HSV 3. Maka hasil konversi RGB ke HSV dengan menggunakan MATLAB, kita dapat melihat H yang didefinisikan dengan menggunakan fungsi imshowH dengan judul H atau titel H. Selanjutnya, untuk melihat fungsi S tadi, kita gunakan imshowS untuk dengan titel S dan imshowV dengan titel V dan imshowHSV dengan titel HSV atau judul HSV. Maka output yang diperoleh setelah diubah ke HSV dengan menggunakan MATLAB, yaitu yang pertama tadi adalah gambar H. Gambar H ini akan berbeda dengan gambar S dan V karena kita definisikan berbeda. Fungsinya ada fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3. Dari sini kita melihat pada gambar 1 adalah gambar H, gambar 2 adalah S, dan gambar 3 adalah gambar V. Selanjutnya adalah gambar HSV, yaitu gambar keempat yang merupakan gambar yang kita inginkan sesuai dengan flowchart yang kita bentuk sebelumnya. Selanjutnya, sesuai dengan flowchart yang dibentuk, maka HSV tersebut akan dilakukan thresholding atau pembentukan binar pada HSV itu. Untuk mengubah HSV ke citra binar, kita menggunakan fungsi RGB to gray dengan kita definisikan dengan nama gray pada citra awal yang kita input. Lakukan gray trace pada gray tadi dengan memberikan nama trace. Selanjutnya, kita akan melakukan im2 bw pada gray dan trace yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maka untuk melihat hasil dari
fungsi yang kita berikan, maka kita lakukan imshow imbw. Output HSV thresholding adalah sebagai berikut. Kita melihat gambar hitam ini berdasarkan output awal yang kita masukkan dari gambar yang berlatarkan merah akan dibentuk HSV thresholdingnya ini menjadi sebagai berikut. Gambarnya dilatar belakangi oleh hitam. Selanjutnya, untuk algoritma pendeteksian dan recognition pada gestur tangan tadi. Pertama-tama kita harus melakukan penginputan citra, dan selanjutnya akan dideteksi jari kita. Selanjutnya, cari jumlah jari yang memotong keliling lingkaran yang terbentuk. Jadi dari jari tersebut akan membentuk sebuah lingkaran dan kita harus melihat perpotongan dari keliling lingkaran tersebut. Kemudian cari tahu sudut antara jari dan garis vertikal. Untuk mid angle yang lebih besar dari 135 dan lebih kecil dari 225, akan kita harapkan ini akan berpindah ke depan, akan melakukan pergerakan ke depan. Untuk mid angle yang lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 135, kita harapkan akan melakukan pergerakan ke kiri. Untuk mid angle yang lebih besar dari 225 dan lebih kecil dari 270, kita harapkan akan melakukan pergerakan ke kanan, dan lainnya fungsi lainnya akan membentuk pergerakan yang berhenti, dan finger count ini yang sama dengan Q2 akan melakukan perpindahan terbalik atau akan mundur. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari algoritma tadi atau dari flowchart yang kita bentuk adalah dengan menggunakan MATLAB, citra asli dapat diubah ke dalam bentuk HSV dan HSV biner. Kemudian dengan algoritma recognition maka akan membantu dalam sistem dan pengolahan citra digital bersama-sama bekerja untuk pergerakan kursi roda. Jadi dengan pemrosesan citra digital ini kita akan memberikan suatu sistem kepada kursi roda sehingga bisa membantu para penyandang cacat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak membutuhkan bantuan eksternal lagi, misalnya keluarga sendiri, sehingga dengan menggerakkan atau melihat membentuk kata jari ke kanan, maka diharapkan kursi rodanya berjalan ke kanan, ke kiri, ke belakang maupun ke depan dan berhenti. Adapun daftar pustaka jurnal utama yang kita gunakan dalam proses pembuatan ini adalah yaitu jurnal yang dibuat oleh Rakesh S.G. Kuat dalam judul jurnalnya yaitu An Intelligent Human Computer Communication with Real-Time Hand Gesture for Medical Assistance Using MATLAB, yang merupakan jurnal research engineering dan aplikasinya pada tahun 2015 dan pada halaman 6 sampai 10. Kami berharap dari penjelasan dari pendeteksian gestur untuk membantu dalam kehidupan medis adalah dapat bermanfaat bagi kami sebagai kelompok yang membentuk ini dan bagi teman-teman, sehingga dapat melakukan pemrosesan citra digital yang tidak hanya untuk mengedit gambar saja atau bagaimana, tapi ternyata dari pemrosesan citra digital ini dapat membantu kehidupan sehari-hari para penyandang cacat. Oleh karena itu, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.